Halo semuanya, selamat datang di sub kelompok satu di kelompok juding. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama aku Akila Ramadhani sebagai ketua kelompok juding. Di sini aku adalah perwakilan dari sub kelompok satu, tapi aku nggak ditemani, aku nggak sendirian, aku ditemani sama teman-teman aku. Yang pertama ada Ane Glory dan juga Auli Adisti. Nah, karena kita ini sub kelompok satu, yang pasti kita bakal membahas halaman 63 sampai 80. Benar nggak nih guys? Ya, Bener bener dong, banget Kil. dong. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke materi yang pertamanya, di mana kita akan membahas knowledge management. Nah, seperti yang kita tahu, knowledge management adalah metode yang dilakukan upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi gitu istilah knowledge management. Nah, nextnya bisa diterapkan sebagai pengertian knowledge management itu juga sebuah kumpulan perangkat atau teknik dan strategi nih guys untuk memperkirakan, mengelompokkan, memperinci, membandingkan, menghitung, menguraikan, menjalin pengertian dan serta pengalaman yang dimiliki guys gitu tentang knowledge management. Ada lagi juga nih yang namanya apa nih? Nah, hakikat kompetisi pengetahuan dalam knowledge management. Di sini terbagi menjadi dua loh. Ada tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Di mana perbedaannya ini, tacit knowledge ini ditransformasikan contohnya sebagai memasak, bela diri, make up, dan sebagainya. Sedangkan explicit knowledge sendiri juga ditransformasikan dalam menyusun buku dan juga jurnal. Jadi tertulis kalau explicit itu. Dan nextnya itu ada hakikat kompetisi pengetahuan dalam knowledge management lagi. Tapi di sini aku mau memberitahu kalau apa penerapan dari tacit knowledge dan juga explicit knowledge itu diterapkan ada dua pandangan. Yang timur itu dia memakai tacit knowledge, sedangkan pandangan barat itu memakai explicit knowledge, guys. Gitu. Kalau dari aku. Nah, tapi nextnya juga nih, ternyata yang aku baru tahu nih, uh, knowledge management itu ternyata juga sebuah sejarah loh. Dan ini tuh sejarah tentang pengembangan knowledge management di mana pengembangan ini terjadi di negeri Jiran dan juga negeri Jepang di tahun 1990. Tapi nggak cuma dari itu aja guys. Ternyata dia ini pengembangannya dari bisa dilihat dari buku ilmuwan Jepang namanya Ikuro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, judul bukunya Knowledge Creating 1995. Dan juga bisa dilihat bahwa uh, selanjutnya selanjutnya perusahaan yang mengaplikasikan knowledge management pada kegiatan operasional di perusahaan itu tuh di majalah Fortune bisa dilihat bahwa hasil indikasinya terdapat 15 perusahaan yang menerapkan knowledge management menjadi urutan teratas di dunia perusahaan yang sukses ya bisa dibilang berdasarkan analisis evaluasi pasar. Jadi intinya kesimpulannya itu perusahaan yang menerapkan knowledge management adalah perusahaan yang dapat mencapai urutan teratas di dunia perusahaan yang sukses. Begitu guys dari aku. Wah, Nah, keren banget ya, Kil. oh iya jelas dong Glor. Kalau kamu sendiri gimana nih Glor? Penjelasan dari kamu. Nah, kalau aku sendiri, aku akan membahas mengenai pelaku pengembangan aplikasi knowledge management. Nah, karena Akila tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu knowledge management dan pengaplikasiannya bagaimana. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai seci model. Nah, di dalam seci model terdapat 4 tipe interaksi kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi pengetahuan sosialisasi, yang kedua ada kompetensi pengetahuan eksternalisasi, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan kombinasi, yang keempat ada kompetensi pengetahuan internalisasi. Nah, selanjutnya juga ada pilihan metode aplikasi seci model. Nah, pada tahap prawira swasta, nah, akan membentuk jiwa kewirausahaan. Yang kedua, tahap berwira swasta. Nah, seci model ini akan mendorong jiwa kewirausahaan untuk menentukan berbagai unggulan kewirausahaan. Yang ketiga itu ada tahap pasca wira swasta. Nah, CC model ini akan mendorong wira kewirausahaan yang telah membentuk unggulan kewirausahaan menjadi acuan bagi pengembangan etika kewirausahaan. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Aulia. Gimana nih Aulia mengenai ruang lingkup dan waktu aplikasi? Jelasin dong. Oke, aku ingin bahas yaitu mengenai ruang lingkup dulu nih. Ruang lingkup merupakan satu siklus peningkatan kompetensi bersifat interaktif yang menghasilkan berbagai karya prestatif yang senantiasa berlanjut tanpa henti atau tidak akan pernah surut untuk menghasilkan karya prestatif lainnya. Nah, pada ruang lingkup dan waktu aplikasi ini diawali dengan perenungan atau kontemplasi individu dan peningkatan kompetensi. Oke, pada ruang lingkup kegiatan KM menghasilkan suatu keunggulan bersaing pada suatu lembaga seperti perusahaan, pemerintahan, maupun pada organisasi kemasyarakatan. Next. Nah, tadi kan menyinggung mengenai suatu keunggulan bersaing ya. Nah, kali ini aku ingin bahas nih, apa sih itu keunggulan bersaing? Jadi, keunggulan bersaing akan berimplikasi pada peningkatan hasil penjualan yang lebih beragam, banyak dan cepat, keuntungan yang lebih tinggi, tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi, serta langkah solutif pemecahan masalah yang lebih cepat. Contohnya,
dapat dilihat pada kesuksesan perusahaan industri Jepang. Next. Nah, perbedaan perusahaan Barat dan perusahaan Jepang itu apa sih? Nah, perbedaan perusahaan Jepang dan perusahaan Barat dapat dilihat dari sistem manajemen pengetahuannya, yaitu perusahaan Barat cenderung memandang perusahaan sebagai mesin untuk memproses informasi. Sedangkan perusahaan Jepang cenderung memandang perusahaan bukan sebagai mesin, melainkan sebagai makhluk hidup. Maksudnya adalah di dalamnya terdapat interaksi antara individu dengan individu lain maupun dengan individu dengan perusahaan. Nah, kali ini aku ingin bahas apa sih itu tata laksana aplikasi. Tata laksana aplikasi dapat dilihat dari perusahaan Cina. Hampir seluruh barang produksi kebutuhan dasar manusia disiasati dengan prinsip Made in China. Prinsip ini menjebak semua barang produksi negara lain dan menjualnya dengan harga lebih murah dari aksinya, sehingga menjadikan Cina sebagai negara yang memiliki kemampuan kompetisi produktif yang tinggi, meskipun kualitas produk yang dihasilkan adalah produk nomor 2. Namun, sekarang Cina telah berubah menjadi desain by China, yang mana dengan strategi ini, Cina sudah mendeklarasikan kualitas terbaik buatan bangsanya sendiri. Next. Nah, sekarang gimana nih dengan Indonesia? Indonesia memang harus mencanangkan semangat desain by Indonesia, yang mana yang harus disertai dengan suatu lompatan atau yang kita sebut dengan quantum leap, yang dijuai dengan kearifan lokal, karena Indonesia memiliki potensi budaya lokal dan sumber daya yang beragam dan unik. Maka lompatan ini akan sangat mudah terwujud sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif global yang dapat disebut dengan produsen kreatif dan inovatif terbaik dunia atau Super Key. Nah, mantap banget nih, penjelasan dari kamu. Oke guys, sekian banget itu penjelasan dari kami ya, terutama Pak Bambang sendiri. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya akan dilanjut ke kelompok 2. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya. Hai teman-teman semua. Hai. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nih, ada kita berempat, dimulai dari aku. Halo, aku Anissa. Halo, aku Atira. Halo, aku Alvira. Halo, aku Delvi. Nah, karena udah pada kenalan, aku mau nanya nih, kalian udah pernah dengar belum sih tentang wira swasta itu? Belum. Pas banget kalau belum. Jadi di podcast ini kita bakalan bahas tentang wira swasta loh. Yaudah yuk, langsung aja kita dengerin podcast ini sampai selesai. Oke, pertama-tama pasti tentang pengertiannya dong. Apa sih wira swasta itu? Wira swasta berasal dari kata wira yang berarti berani dan swasta yang memiliki arti berdiri sendiri atau mandiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewiraswastaan adalah perilaku dalam melangkah keberanian untuk berdiri sendiri atau mandiri. Nah, teman-teman, kalian juga pasti sering dengar kata wirausaha kan? Pertanyaan yang sering muncul, keduanya sama atau beda? Jawabannya beda ya. Wirausaha merupakan pebisnis yang menciptakan peluang bisnis seorang diri dengan ciptaan hal yang baru. Sementara wira swasta bisa dianggap karyawan atau pebisnis yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Gimana nih teman-teman? Sekarang udah lebih ngerti kan? Oh iya, seorang wira swasta itu perlu memiliki pola pemikiran, inovasi, dan hakikat penjiwaan loh. Tapi apa sih maksud dari keduanya? Nah, inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan yang disertai suatu gagasan baru. Sedangkan hakikat kewirausahaan terdiri dari spirit dan mental wira swasta yang mencerminkan ruh, keahlian, dan keterampilan wira swasta yang mencerminkan raganya. Sekarang, yuk kita cari tahu satu-satu mengenai apa itu peran dari inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Yang pertama, dimulai dari inovator. Jadi, peran dari inovator adalah di mana setiap individu mau dan mampu melaksanakan inovasi-inovasi. Masuk ke poin yang kedua, kita akan membahas mengenai peran dari fasilitator. Peran fasilitator dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada fasilitator bisnis, yang kedua ada fasilitator training, dan yang ketiga ada fasilitator konflik. Untuk poin yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran dari kolaborator. Jadi, kolaborator ini memiliki peran untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan upaya pelayanan. Untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu ada peran dari konseptor. Seorang konseptor harus memiliki wawasan yang luas karena akan menghasilkan naskah berbobot apabila memiliki kemampuan koordinatif dalam mengolah data. Oh iya teman-teman, hakikat jiwa kewirausahaan perlu ditajamkan lagi dengan modifikasi jiwanya. Kira-kira modifikasi apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah modifikasi pengetahuan dalam pengaplikasian, memperjelas suatu penampilan spirit dan mental wira swasta, serta keahlian dalam keterampilan wira swasta. Maka kita harus senantiasa mampu berpikir out of the box atau di luar kotak, one step ahead, menapak satu langkah ke depan, dan breakthrough atau melakukan langkah terobosan.
Nah, memasuki pembahasan kita yang terakhir, seorang wira swasta harus memiliki sebuah karakter. Apa aja sih karakter itu? Seorang wira swasta harus memiliki karakter yang pantang menyerah atau seorang spesialis yang dapat menguasai permasalahannya. Wih, teman-teman, sangat bermanfaat kan pembahasan kita mengenai wira swasta. Bermanfaat banget dong, pasti. Seru juga nggak sih materi yang dibahas oleh kita-kita ini? Seru. Oke deh, cukup sampai di sini dulu ya podcastnya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dan menyimak. Kita semua pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Halo guys. Selamat datang di kelompok 3 podcast. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Bab 4 Berwira Swasta. Nah, ini kita perkenalan dulu yuk. Ada saya, Rizky Suci, sebagai moderator. Ada saya, Devina Adriani. Saya Muhammad Dimas Yusuf. Dan saya Amr Zaki. Nah, yang pertama dimulai dari kreativitas dulu. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita harus mempunyai kreativitas dong. Nah, kalian tahu gak sih apa itu kreativitas? Kalau menurut saya, kreativitas itu kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik bentuk gagasan maupun karya nyata. Benar gak sih? Benar. Tapi kalau menurut saya, kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk memikirkan sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa, juga mendapatkan solusi-solusi yang unik. Lalu menurut saya ada beberapa definisi tentang kreativitas menurut para ahli. Apa tuh? Yang pertama, Maslow menyatakan bahwa kreativitas disamakan dengan daya cipta dan daya hayal. Yang kedua, Roger mendefinisikan kreativitas sebagai proses munculnya hasil-hasil ke dalam tindakan. Dan yang terakhir, Chandra menyatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan mental dan berbagai jenis keterampilan. Selain pengertian, ada juga cara berpikir kreatif, yaitu kelincahan mental berpikir dari segala arah dan kemampuan untuk bermain ide-ide. Saya ingin bertanya pendapat kalian tentang berwira swasta. Ada yang bisa berpendapat? Aku mau berpendapat tentang wira swasta, yaitu orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Ada yang mau berpendapat lagi mungkin selain Devin? Menurut saya, pengertian wira swasta yaitu wira swasta adalah seorang memiliki sifat berani, teladan, keutamaan, dan semangat. Saya juga mau berpendapat nih. Menurut saya, wira swasta adalah karakter atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyadari serta merintis berbagai macam peluang usaha. Peluang usaha bisa didapatkan oleh seorang wira swastawan melalui suatu kejadian maupun area tertentu. Makasih teman-teman sudah berpendapat. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal membahas tentang perencanaan usaha. Saya bakal jelasin apa itu perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu alat untuk memastikan bahwa sebuah usaha dijalankan dengan benar. Gak cuma pengertiannya aja loh, ada juga hal lain dalam perencanaan usaha. Ada yang tahu apa aja? Perencanaan usaha memiliki sifat, yaitu fokus, yang kedua rasional dan faktual, yang ketiga berkesinambungan dan estimasi, yang keempat preparasi dan fleksibel, dan yang terakhir operasional. Ada juga tidak hanya dengan sifat, tapi perencanaan perusahaan juga memiliki tujuan dan proses. Tujuannya terdiri dari 3. Yang pertama, action plan, bertujuan untuk mengambil tindakan usaha. Yang kedua, roadmap atau sebagai peta yang berguna untuk menunjukkan arah agar tidak keluar dari arah, sehingga kita dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ya, yang ketiga ada sales tool sebagai alat penjualan. Terus perencanaan juga punya proses yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menentukan jenis usaha, dan yang ketiga membuat proposal. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses penyusunan komunikasi yang terpadu dan tujuannya untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan yang kaitannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Teman-teman tahu nggak
Ada juga jenis pemasaran loh. Jenisnya ada pemasaran internal, yaitu pelanggan pertama dari suatu bisnis atau perusahaan. Selanjutnya kita ada tujuan pemasaran. Ada juga tujuan pemasaran yang harus dipahami dari 3 hal, yaitu yang pertama kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga harapan. Pemasaran juga memiliki fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran, terus fungsi distribusi fisik, dan fungsi perantara. Ada juga strategi pemasaran, upaya terakhir melengkapi suatu perencanaan pemasaran perusahaan. Yang pertama, memahami target dan sasaran konsumen dalam pemasaran. Yang kedua, menganalisis suatu rencana pemasaran. Yang ketiga, mengantisipasi berbagai bentuk persaingan yang ada. Yang keempat, mendefinisikan berbagai faktor yang berkaitan dengan pemasaran. Yang kelima, menentukan berbagai posisi pemasaran. Yang keenam, menyusun alokasi biaya pemasaran. Dan yang terakhir, merancang langkah pengambilan keputusan. Jadi Nah, itu dalam Oke, lanjut. lanjut. Sorry. Jadi dalam berwira swasta, kita harus memiliki konsep berpikir kreatif dan juga kreativitas yang tinggi. Dan juga di dalam berwira swasta, perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena dengan perencanaan kita dapat mencapai tujuan yang maksimal. Nah, itu dia podcast hari ini teman-teman tentang berwira swasta. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan menambah wawasan ya. Saya Suci sebagai host pamit undur diri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari subkelompok 4 Juding akan bawakan materi bab 5, yaitu Pasca Wira Swasta. Perkenalkan, nama saya Revanda Suswarindra Winata, selaku perwakilan dari subkelompok 4 Juding, dan saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh 3 teman saya, yaitu saya Nafisa Rahmania Hidayat, absen nomor 2. Saya Brianda Ramadan Siswanto Putra, absen 11. Saya Syafiani dari absen 34. Halo semua, kalian lagi apa nih? Nunggu matkul selanjutnya juga atau gimana? Halo Panda, iya nih Kalau iya kebetulan. nih, kita lagi nunggu jam matkul selanjutnya. Benar-benar. Pesan aku juga kok. Oh lah begitu, gimana kabarnya kalian guys? Kalau kabar aku baik kok. Aku juga baik. Alhamdulillah baik kok. Kalau kamu gimana kabarnya, Panda? Baik juga. Oh iya Brian, kamu tahu nggak sih pengertian etika moral dan usaha serta prinsip dasarnya itu apa aja sih? Oh ya, jadi pengertiannya yaitu tata cara yang mencakup segala macam aspek, baik individu, institusi, maupun berperilaku berbisnis. Sedangkan prinsip dasarnya yaitu memiliki integritas, memiliki loyalitas, berperilaku adil, dan mematuhi aturan. Iya bener banget tuh Brian. Aku juga mau nambahin nih tentang pengertian kesuksesan. Kesuksesan itu adalah satu cara dalam meraih apa yang diinginkan. Bisa berupa cita-cita, capaian sasaran, ataupun capaian target. Oh gitu. Oke, makasih ya Brian dan Isba atas penjelasannya. Oh iya, aku mau nanya dong, apa aja sih syarat kita biar bisa mencapai kesuksesan? Yang aku tahu sih ya, syarat untuk mencapai kesuksesan itu ada ulasan, pemecahan, mengolah, tujuan, kerja tim, dan yang terakhir adalah penjualan. Oh gitu, makasih Panda. Oh ya, by the way guys, aku mau nanya dong, apa aja sih bentuk kesuksesan yang harus diperjuangkan itu? Jadi, bentuk kesuksesan yang mesti kita perjuangin itu, yang pertama, kita mesti sukses secara spiritualitas kita. Terus yang kedua, kita juga mesti sukses finansial kita. Yang ketiga, sukses kesehatan. Yang keempat, sukses keluarga. Dan yang kelima, sukses sosialnya. Oh gitu, terima kasih ya atas jawabannya. Teman-teman, aku mau nanya dong tentang manajemen strategi itu kan terdiri dari 3 proses kan ya? Itu apa aja sih? Yang aku udah pelajarin dari buku Pak Bambang, itu ada 3 proses manajemen strategi. Yang pertama, kita mesti pembuatan strategi. Jadi kita kayak ngebuat strateginya gitu mau kayak gimana. Terus yang kedua, dari pembuatan strategi tadi, kita mesti nerapin dari strategi itu. Dan yang terakhir, kita ngelakuin evaluasi strategi. Oke, terima kasih ya Nafisa atas jawabannya. Aku juga mau nanya dong, apa aja sih esensi manajemen itu? Menurut aku sih ya, esensi manajemen itu ada pertumbuhan dan kelanjutan, berpikir strategis,
Dan yang terakhir adalah manajemen strategi. Terima kasih banyak, Panda. Jawabannya sangat membantu sih. Oh iya, aku mau nanya deh tentang wira swasta inovatif itu ada apa aja sih? Kalau menurut yang aku udah pelajarin sih, wira swasta inovatif ada kejadian yang tidak diharapkan, ketidakharmonisan, proses sesuai kebutuhan, dan juga perubahan industri dan pasar. Oh iya, aku juga mau nambahin nih ya jawaban dari Brianda. Yang aku tahu juga wira swasta inovatif lainnya itu ada perubahan demografi, perubahan persepsi, dan konsep pengetahuan dasar. Oh gitu, makasih ya teman-teman atas jawabannya. Oh iya, yang terakhir, aku mau nanya dong tentang wira swasta inovatif dan produktif. Apa sih pengertian dari kepribadian yang produktif itu? Kepribadian yang produktif itu adalah seseorang yang memberikan kontribusi pada lingkungannya. Dia juga memiliki daya imajinatif, inovatif, bertanggung jawab, dan responsif dalam berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang produktif berarti individu yang matang, bukan dewasa secara fisik, tapi juga dewasa secara psikologis. Oh gitu. Oke, makasih ya buat penjelasannya. Wah, keren banget ya. Kita jadi dapat ilmu baru nih dari percakapan kita hari ini. Jadi, kalau misalkan aku pengen ngambil kesimpulan yang bisa kita dapat dari bab 5 ini adalah seorang wira swasta harus mempunyai bentuk etika dan moral dalam suatu usahanya, serta bisa berinovasi dan produktif sehingga mampu mencapai kesuksesan. Bener nggak, teman-teman? Benar banget sih, nih, Nafisa. Nafisa. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa kewirausahaan yang inovatif dan produktif. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Baik. Hai. Oke, balik lagi sama kita ya guys ya. Kita masuk nih ke kelompok juding yang PPT final atau podcast finalnya ya, gabungan dari persub kelompok semuanya. Nah, perkenalkan pertama aku Akilah sebagai ketua kelompok juding dan sebagai perwakilan sub kelompok 1 di sini aku ditemani sama Alfira Diani dari sub kelompok 2, terus juga Amru Zaki dari kelompok 3 dan yang terakhir Prianda dari sub kelompok 4. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke materinya yang dimana kita akan membahas sub kelompok pertama nih. Ya, bisa next. Lagi. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau kelompok pertama itu menjelaskan knowledge management, di mana gambaran dari keunggulan bersaing yang menggunakan prinsip knowledge management akan berimplikasikan pada peningkatan hasil penjualan yang lebih beragam, banyak, dan cepat. Keuntungannya juga lebih tinggi. Bahkan kalau bisa dilihat dari research majalah Fortune atau dari sejarah yang dilihat masa lalu itu, kalau aplikasi pada knowledge management di perusahaan akan membuat perusahaan itu berkembang dan menjadi perusahaan atas gitu. Nah, di sini juga kesuksesan juga terjadi pada perusahaan industri Jepang dan juga perbedaan perusahaan Jepang dan perusahaan industri Barat dapat dilihat dari sistem manajemen pengetahuannya. Bisa di next. Nah, terus juga ada perbedaan perusahaan Barat dan perusahaan Jepang nih. Jadi kalau perusahaan Barat itu memandang perusahaan sebagai mesin untuk memproses informasi. Tapi kalau perusahaan Jepang itu memandang perusahaan bukan sebagai mesin guys, tapi sebagai makhluk hidup atau bisa dibilang kayak sebuah terdapat interaksi dalam individu dan individu lainnya juga. Dan juga istilahnya kita tuh saling berinteraksi dan nggak cuma menganggap benda mati doang gitu guys. Bisa next? Nah, itu dia penjelasan dari subkelompok 1 guys. Jadi bisa dilanjut sama Alfira sebagai perwakilan subkelompok 2 nih. Nah, di sini aku sebagai perwakilan subkelompok 2 ingin menjelaskan rangkuman pada bab 3 tentang prawira swasta. Nah, yang pertama itu pengertian wira swasta dulu ya. Wira swasta itu berasal dari kata wira yang berarti berani dan swasta yang memiliki arti berdiri sendiri atau mandiri. Nah, terus wira swasta itu perlu memiliki pola pemikiran inovasi sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan yang disertai suatu gagasan baru. Sedangkan hakikat jiwa kewirausahaan terdiri dari spirit dan mental wiraswasta yang mencerminkan ruh, keahlian, dan keterampilan wiraswasta yang mencerminkan raganya. Nah, pembahasan terakhir nih, seorang wiraswasta harus memiliki sebuah karakter yang pantang menyerah atau seorang spesialis yang dapat menguasai permasalahannya. Dan seorang wiraswasta juga memiliki jiwa pemimpin
atau leader, visioner, dan juga planning. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh subkelompok 3 yaitu Amru. Nah, sekarang berlari ke subkelompok 3 yang dimana membahas tentang berwira swasta, juga perencanaan usaha dan pemasaran. Di mana perencanaan usaha sangat dibutuhkan oleh seorang wira swasta yang perencanaan usaha memiliki sifat yaitu pertama fokus, rasional, faktual, dan berkesinambungan serta estimasi. Perencanaan usaha juga memiliki tujuan yaitu action plan, lalu roadmap dan salestot. Yang lalu juga perencanaan usaha juga memiliki proses di mana memiliki 3 langkah. Yang pertama langkah mengidentifikasi peluang usaha, yang kedua menentukan jenis usaha yang dijalankan, dan yang ketiga membuat proposal. Nah, lanjut ke pemasaran. Pemasaran terdiri dari pemasaran internal, interaktif, dan eksternal. Pemasaran memiliki tujuan yaitu tujuan kebutuhan, keinginan, dan harapan. Pemasaran juga memiliki fungsi yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, dan fungsi perantara. Dan terakhir pemasaran mencakup beberapa hal yaitu memahami target dan sasaran konsumen dalam pemasaran, lalu menganalisis suatu rencana pemasaran dan mengantisipasi berbagai bentuk persaingan yang ada. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Brianda. Sekarang untuk kelompok 4 tentang pengertian etika dan moral dalam usaha adalah sikap dan perilaku yang mencakup segala macam aspek baik individu, institusi, kebijakan maupun perilaku berbisnis. Karena apabila kita memiliki etika dan moral dalam usaha, maka kesuksesan dapat diraih. Untuk mencapai kesuksesan juga tersebut diperlukan untuk menjadi seseorang pemimpin yang berintegritas dan memiliki tujuan yang jelas. Tak hanya seorang pemimpin, namun juga dengan kerjasama tim yang inovatif, serta senantiasa dapat melakukan strategi kebutuhan dan pemenuhan pasar. Setiap organisasi juga perlu melakukan langkah strategis untuk mengembangkan usahanya, yaitu dengan cara membuat manajemen strategi. Hal ini akan membuat organisasi menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna dan dapat beradaptasi pada dinamika perubahan yang terjadi. Kemudian juga adanya upaya peningkatan kompetensi kognitif dan afektif untuk menjadi wira swasta inovatif dan juga produktif. Nah, oke, sekian presentasi dan juga podcast ya, bisa dibilang dari final podcast ini ya. Nah, saya, Akilah, dan juga teman-teman juga pengen membuat kesimpulan nih, bahwa sebenarnya tuh ada ini loh, bisa dari materi ini semua bisa mengaplikasikan kepada kelompok kami, yaitu judi. Nah, contohnya misalnya dalam knowledge management ini, kita kan tahu ya bahwa perusahaan itu misalnya kita sebagai konsultan pajak. Nah, pada saat kita sebagai konsultan pajak, otomatis kita berhadapan dengan klien. Pada saat itu kita membutuhkan harus memberi servis yang baik untuk klien. Nah, dengan cara mengaplikasikan knowledge management ini, contohnya seperti tacit knowledge atau explicit knowledge yang contohnya menjurnal dan juga membukukan. Di situ kita memberikan servis bahwa dengan pencatatan jurnal kita misalnya kepada klien akan diservis dengan lebih baik dan juga dengan menjamin bahwa tidak akan merugikan klien. Begitu contoh dari pengaplikasian materi yang bisa kita simpulkan di kelompok judinya guys ya. Gitu aja ya guys presentasi podcast dari kelompok judinya kan. Terima kasih Pak Bambang telah menonton podcast kami. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih.